Kita memang bukan orang Yahudi, sehingga tidak mengikuti hukum tentang tahir dan najis. Tapi kita bisa belajar dari situ. Ada binatang yang Bapak Ibu nggak makan atau? Banyak kan yang nggak dimakan. Ada binatang yang kita makan, ada binatang yang kita makan. Kita membedakan itu kan ya? Nggak bisa mentang-mentang lapar. Di pastoran ada anjing jual gitu. Bisa kan membedakan, biarpun tidak memakai hukum tahir dan najis, tapi tidak segala sesuatu dimakan. Ada penghargaan, bisa membedakan mana. Ada yang tertarik makan itu pepes ikan koi atau tidak? Kalau mau makan pepes paling mahal ya itu pepes koi. Oh, pepes arwana gitu. Kita membuat pembedaan itu. Kadang-kadang di satu tempat dengan tempat yang lain ada yang berbeda, tidak ada soal. Tapi dari situ pun kita sudah bisa belajar sesuatu. Kemudian yang tadi malam juga sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, tidak cukup orang bicara tentang kekudusan moral. Yang penting hatinya bersih. Enggak masalah raga, perilaku, kotor, yang penting hati bersih. Tidak cukup orang mengatakan begitu. Nah, sederhana saja. Bapak Ibu pernah nggak sengaja pakai baju jelek? Itu di rumah. Sama kalau mau ketemu kepala sekolah waktu daftar. Tapi tunggu dulu, sengaja pakai baju jelek itu kapan? Di rumah. Tapi begitu Bapak Ibu berpikir akan ketemu orang lain, dan mulai berpikir bajunya seperti apa kan? Makin tinggi orang kedudukan atau penghormatan Bapak Ibu kepada orang itu, akan lebih sensitif untuk urusan baju. Nah, kalau mau ketemu Tuhan, nah kalau mau ke sederhana ya, mau ke gereja itu di bagian awal misa itu sudah kita membersihkan hati. Saya mengaku, wah itu membersihkan hati kan? Tapi tunggu dulu, itu belum selesai. Bapak Ibu tadi waktu berangkat ke gereja milih baju kan mikirin Tuhan kan ya? Saya mau ketemu Tuhan. Enggak aneh kalau berpikir habis dari gereja mau ke mall, maka kostum menyesuaikan untuk jalan-jalan ke mall. Mau main golf habis misa, nah, ada yang pakai golf, ada saya pernah ketemu, tapi enggak di sini, baru sekali misa. Di tempat lain saya pernah ketemu, tapi banyak yang enggak konsisten. Habis misa mau ngajak anak-anak berenang. Sekalian aja gitu kan. Kalau berpikir saya mau ketemu Tuhan di gereja, nomor satu pikiran, ya saya mau ketemu Tuhan. Mandi apa enggak? Mandi. Kenapa kok mandi? Mula-mula kita ngomong kesehatan, kebersihan, tapi berikutnya ketemu aspek lain, menghormati orang lain dengan kepantasan, dengan membersihkan diri. Yang enggak sopan itu seringkali cuma saya, Bapak Ibu. Karena kalau saya ngajar itu nggak pernah mandi dulu. Nah, saya pulang dari kantor nggak pernah pulang, langsung ke tempat mengajar. Jadi nggak peduli yang ada di depan saya siapa, saya tetap nggak mandi. Mandi di kantor, kantornya yang jadi aneh nanti. Jadi jam 4, jam 5 keluar kantor, jam 7 saya sudah mengajar. Ya sudah, sama-sama sebenarnya pada nggak mandi, banyak yang nggak mandi juga maksudnya. Sama-sama pulang dari kantor, saya mengajar, yang datang belajar. Tapi balik lagi ke pemahaman awal, saya mau ketemu Tuhan, hati saya bersih, tapi
kebersihan saya, kebersihan hati saya juga terungkap di dalam pakaian saya. Gampang tuh. Ada ibu-ibu yang ini sampai buru-buru sampai baju anaknya dipakai. Enggak apa-apa, ukurannya sama. Bahannya kurang, bentuknya beda. Ada yang baru pasang tato di sini. Enggak apa-apa, yang penting hatinya bersih gitu. Dan rok mini cuma sedikit aja di bawah pantat gitu. Duduk di depan lagi. Kasihan Romo. Udah gitu pingsan lagi gitu. Yang lain jadi nggak jadi berdoa. Jadi yang ada di dalam hati diungkapkan juga secara lahiriah. Kecuali kalau yang lahiriah itu cuma dipakai untuk menutupi kekotoran hati, kemunafik, jadinya munafik. Tapi menghormati orang saja kita menggunakan tanda-tanda lahiriah kok. Nah, belajar dari orang Yahudi kalau kekudusan ritual, Bapak Ibu, kita bisa belajar yang seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi belajar dari kekudusan ritual ini. Ini loh, hati atau keadaan diri yang ada di pikiran itu adalah saya ini umat Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan. Pemahaman atau kesadaran ini Bapak Ibu, yang menjadi penting yang kita bisa belajar dari sini. Yang berikutnya, jadi nyatanya kan semua orang pernah berdosa, terus berdosa, najis, terus najis, terus harusnya bagaimana? Lanjut yang Imamat 15 baca sendiri ya. Imamat lagi sekarang ke bab 16. Imamat 16. Bapak Ibu silakan mengingat tabut perjanjian, ingat tutup pendamaian, ya. Kemudian ingat larangan makan darah itu untuk pendamaian. Nah sekarang silakan ke bab 16 ayat 2. Ya, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu itu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Jadi ada kemah suci Bapak Ibu, ada bait Allah. Itu secara sederhana, baik kemah pertemuan atau kemah suci maupun bait Allah itu dibagi dua. Di depan ada ruang kudus, di belakangnya itu ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu yang disimpan tabut perjanjian. Tidak boleh imam-imam masuk, umat apalagi yang boleh masuk ke tempat itu cuma imam agung. Harun ini mewakili kata imam agung, imam besar, ya. Dan masuknya cuma 1 tahun sekali pada hari raya pendamaian ini, dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Tapi kalau googling dari Yom Kippur, kok perang malah. Nah, karena perangnya terjadi pada hari raya Yom Kippur. Nah, kemudian masuk, kalau orang Yahudi menjelaskan, itu kakinya aja diikat itu imam besar kalau masuk ke tempat maha suci. Diikat, dikasih lonceng, linting. Kalau tiba-tiba di dalam dia serangan jantung, orang kan nggak boleh masuk, tarik aja keluar. Iya. Orang lain nggak boleh masuk. Jadi untuk menghindari itu imamnya diikat kakinya. Ya hati-hati. Yang
Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat Maha Kudus, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Perhatikan, korban penghapus dosa itu korban yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa ya. Kalau korban bakaran, Bapak Ibu gampang aja mengingatnya, dibakar semua. Nanti kalau korban keselamatan, Bapak Ibu ingat selamatan. Yang pasti ada kalau selamatan apa? Makan. Selamatan nggak ada makan. Jangan selamatan, Bapak Ibu syukuran aja harus ada makan kan? Oh, nanti kita akan syukuran. Bapak Ibu silakan datang. Ketika muncul cuma kue samir sama air putih, itu syukurin gitu ya. Syukuran makan. Selamatan. Nah kalau keselamatan kan makan. Kalau korban keselamatan, Bapak Ibu ingat makannya tadi. Ada bagian yang dibakar untuk Tuhan. Itu biasanya lemak-lemak. Kenapa kok lemak? Bapak Ibu, nah, tolong amati bau itu dan tolong ingat Bapak Ibu, bayangkan semua umur baru 20 ya, nggak usah disesali udah lewat ya udah. Tapi tolong bayangkan semua baru berumur 20 dan ada sate kambing. Ada lemaknya. Pilih yang ada lemaknya atau yang nggak ada lemaknya? Ada lemaknya. Pilih yang ada lemaknya. Maka saya sudah bilang dulu umur udah masih 20 ini. Kenapa kok pilih yang ada lemaknya? Lebih enak. Enak, wangi, manis. Orang dulu yakin lemak itu yang paling enak, maka dibakar itu untuk Tuhan. Kemudian ada jatah untuk imam. Tadi malam kita cuma lihat aja. Nah itu paha. Jangan tanya paha kanan atau kiri, paha belakang. Kaki 4 paha belakang, paha depan dapat apa? Sapi paha depan. Masa mau di yang nggak dapat apa-apa? Meletak balik. Itu ada bagian lima. Terus yang lain itu dimasak, dimakan bareng. Itu korban keselamatan. Bedanya dengan korban bakaran, semua dibakar untuk Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu ketemu Simeon dengan Hana, itu bisa hidup lama di Bait Allah. Dia ngirim catering siapa? Tiap hari ada yang melakukan korban kayak gitu. Iya. Masaknya di situ Bait Allah itu luas, jauh lebih luas daripada kompleks gereja ini. Ya, jadi kalau tapi kemudian jangan tanya lagi, boleh apa tengkleng? Nah, Bapak Ibu silakan balik lagi, ya, ke ayat 3. Itu ya kalau yang isinya ini lembu jantan dan domba jantan, ini untuk imam dan keluarganya. Ingat itu dulu. Ayat 5. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor, 2 kambing untuk menghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban. Nah, kemudian ayat 9. Oh, tunggu, gini aja, ayat 11. Nanti akan ketemu Azazel, itu tunggu dulu. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaran berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkuk penuh
kukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Ayat 13. Kemudian ia harus meletakkan kukupan itu di atas api di hadapan Tuhan. Terus ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jari 7 kali. Jadi ada ini binatang dikorbankan, darah diambil, dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian harus diperbuatnya itu dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Sapi dibakar, disembelih, darahnya diambil, dipercikkan, dagingnya dibakar untuk korban. Domba juga begitu. Ya iyalah. Kulitnya juga kilo. Ya kulitnya juga lumayan dia bisa bikin sepatu. Ya, berikutnya Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik, ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan itu yang tetap di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut upacara pendamaian. Jadi dengan upacara ini dosa Israel, kenajisan Israel dibereskan, dibersihkan semua, sehingga orang berdamai lagi dengan Tuhan. Nah, berikutnya sekarang tolong membuka Ibrani bab 9. Udah waktunya makan dulu. Ya udah makan dulu. Makan terus selesai kan? Iya. Ibrani 9. Ya, dikit lagi ya, paling nggak sampai 10 menit lagi. Sabar ya. Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan dan percikan aku lembu kudus memudahkan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang darah sapi membersihkan kenajisan, membersihkan orang dari kenajisan, apalagi Ibrani 9 ayat 13. Berikutnya ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu diakhiri, demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan itu. Masih ingat lagu Anak Domba Allah? Masa sampai lupa, ya mungkin. Anak Domba Allah yang menghapus dosa. Dosa siapa? Dunia. Itu ngomong dunianya begini. Dunia. Bukan dunia, malah ininya enggak. Yang dihapus dosa dunia, tapi aku malah enggak terlibat. Yesus mati untuk menghapus dosaku. Memahami korban Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, belajarlah dari surat Ibrani tadi. Tapi surat Ibrani belajarnya dari Imamat 16. Di kayu salib, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Berkat korban Yesus semua manusia itu dibersihkan dari dosa. Karena manusia dianggap tidak berdosa, maka manusia dianggap layak untuk menerima hidup kekal. Perhatikan kalimat terakhir tadi. Yesus akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nanti Yesus datang lagi untuk memberikan keselamatan kepada yang nunggu. Yang nunggu itu siapa? Itu yang ngomong kedatangannya kita rindukan tadi. Jadi Yesus datang, Bapak Ibu menunggu. Karena apa? Bapak Ibu percaya Tuhan akan memberikan hidup kekal. Kalau percaya itu bukan cuma mulut yang mengucapkan aku percaya. Kalau percaya, orang yang percaya itu masuk surga, selamat. Tapi kalau percaya itu yang hanya mengatakan aku percaya, orang Katolik duluan pasti masuk surga. Karena paling banyak ngomong aku percaya. Tapi yang masuk surga juga cuma yang masuk surga yang percaya. Tapi hanya mengucapkan aku percaya. Yang percaya cuma mulutnya. Nanti yang masuk surga. Tandanya apa kalau kita percaya? Orang percaya itu nggak bisa. Pokoknya aku percaya. Mulut mengatakan. Bapak Ibu akan ketemu 3 hal tandanya orang percaya. Bapak Ibu itu orang rendah hati semua kan ya? Oh iya. Disuruh buka Alkitab, buka gitu kok. Disuruh baca. Memang saya anak ibu. Kok saya suruh-suruh mau? Nah iya, hanya orang rendah hati yang mau belajar. Mana ada orang sombong suka belajar? Tidak bisa, hanya orang rendah hati. Kerendahan hati itu tampak bagaimana? Disuruh buka Alkitab, wah, diajak tertawa, tertawa. Itu sakit loh ngajak tertawa tapi yang diajak gak mau tertawa. Nah kalau orang rendah hati kelihatan begitu. Kalau orang percaya Tuhan Yesus sudah menghapus dosa, maka tandanya kalau aku percaya aku melawan dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan janjinya gitu loh ya. Sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godanya? Bilang gitu kan ya? Serius kan ya? Ya. Tanda orang percaya kepada Yesus yang menghapus dosa itu adalah melawan dosa. Bukan memaklumi dosa. Enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Laki-laki. Kalau berdosa dianggap wajar, nanti masuk neraka itu wajar sekali. Tandanya yang kedua, kalau orang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku pun mengasihi dia. Tapi Tuhan tidak perlu kasihku, maka aku mengasihi sesama. Seperti Tuhan mengasihi aku, maka aku pun mengasihi sesama. Berikutnya lagi, yang ketiga, kalau Tuhan mengasihi aku, kalau Tuhan sudah menghapus dosaku, maka kalau aku merasa dikasihi, maka aku pengennya sering bersama dengan yang saya kasihi. Gitu apa enggak? Ya. Saya mengasihi kamu tapi aku malas ketemu kamu gitu. Enggak bisa. Tandanya kalau saya mengasihi Tuhan adalah saya sering senang ketemu Tuhan. Menunggu waktu luang atau meluangkan waktu? Mau ketemu Tuhan caranya bagaimana?
baca kitab suci kayak tadi. Saya mendengar Tuhan bicara, saya melihat Tuhan mengerjakan sesuatu. Nah, begitu dulu kita istirahat. Kenapa? Nanti aja tanya jawabnya nanti aja. Udah, panja udah selesai. Panja udah berhenti di sini aja. Udah selesai, tapi kita berhenti. Nanti tanya jawab. Pulang. Iya, nanti habis ini sudah tanya. Tahu bagaimana? Terus selesai sekarang. Enggak, maksudnya setelah makan selesai atau bersambung? Ya, ya udah makan dulu. Kalau sekarang saya tidak mengatakan rumah Bapak Ibu jauh, rumah saya lebih jauh. Oh ya, kalau ya tentang pilihan bahannya, Romo, ini teks statusnya ada 3. Ini pilih sendiri-sendiri atau pilih sendiri? Ya sudah. Jangan seragam, pilih satu saja. Bapak Ibu yang terkasih, karena saatnya makan jadi kita makan dulu. Tapi kita masih diberi kesempatan nanti setelah makan untuk bisa